kita terkait dengan rencana pemanfaatan lahan di sekitaran RW 08, termasuk di sekitaran sekretariat RW 08. Mungkin nanti saya langsung serahkan kepada pihak pengembang, Pak, untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara rinci terkait dengan rencana ataupun pemanfaatan dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu aja. Langsung saja kita serahkan ke pihak dari PT Metro Jakarta Muda Masa. Silakan, Pak. Berdasarkan dari BPAD, info dari BPAD, jadi kami nggak sembarangan gambar, karena saya gambar itu pakai arsitek, karena saya nggak bisa gambar tanpa data yang real. Dan itu saya juga pakai pedolit juga Pak semua ya pada saat mau gambar. Setelah digambar, BPAD sudah oke. Ini sudah termasuk Pak ya. Saya berkali-kali tanya ke BPAD, sudah. Ya, jadi saya menggambar itu lapangan tenisnya saya rubah jadi lapangan basket semi indoor Pak. Saya sudah segini kali ya. Lapangan tenisnya saya rubah jadi lapangan basket semi indoor, dan saya tidak merubah kolam renang Pak, karena saya punya sejarah di situ Pak. Kolam renang itu dari keponakan saya yang paling gede sampai sekarang di situ benar. Saya tinggal di sini Bintaro, tahu apa Pak. Coba kalau mungkin dari dulu saya Pak, saya tahu apa di keponakan Pak. Tak 6 nomor 22 saya. Saya bikin beberapa tenan dan beberapa coffee shop Pak yang tinggal di situ. Dan itu kami sudah berkali-kali ke BPAD menanyakan semuanya nih Pak ya, sekotak ini ya. Pada saat mau gambar, kami juga nggak mau gambar Pak pada saat kalau nggak ada real gambar dari BPAD, gambar tangannya ya Pak ya. Nah setelah itu ya udah oke. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan untuk pembangunan itu. Jadi saya BOT itu sifatnya BOT Pak, per 5 tahun perpanjang, per 5 tahun perpanjang. Tapi sewa itu langsung ke BPAD dan kita ke negara Pak, store, ke kas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Sektor, Pak. Tahu ini yang jadi tanda tanya buat kami, terutama buat saya. Bagaimana prosesnya ini? Apakah tender, apakah penunjukan langsung, atau apa? Dan kenapa kami yang warga di situ tidak dilibatkan? Terus terang, ya masalah Bapak tinggal di situ, mestinya Bapak lebih aware Pak ya. Masalah etika kita berwarga lah. Itu satu, kami tidak beritahu. Atau sudah ada penunjukan. Saya bilang, bagaimana kalau ini ada dari warga yang juga mau ikut partisipasi? Itu sudah tidak bisa sudah ditutup. Ini satu keanehan buat kami. Itu satu. Kedua, lokasi di situ memang lokasi umum. Kami sudah tahu, tidak perlu dijelaskan, kami sudah tahu. Karena saya yang menjadi tanda tanya buat kami adalah kok bisa-bisanya Bapak menunjuk lokasi untuk pemindahan? Itu loh. Apakah Bapak dengan arogannya, dengan gagah perkasa masuk di lingkungan kami tanpa permisi, tanpa apa, main tunjuk ini di sini, atau ada usulan dari salah satu warga kami? Tolong itu dijelaskan, karena kami tidak tahu sama sekali. Kok seenaknya ingin mau dipindahkan, terus ini ditunjuk di sini, dan terus terang sampai kapanpun kalau itu mau dipindahkan kami keberatan. Mau dinaikkan kemanapun oke, kami akan berjuang. Ya, apalagi ini dipergunakan untuk komersil Pak. Ini untuk kepentingan warga.
sampai tingkat manapun kita akan perjuangkan, gitu loh. Lebih penting mana tingkat komersil atau untuk keseluruhan warga, ya kan? Jadi masalah penunjukan Bapak sebagai pengelola itu nantinya kami tidak tahu apakah penunjukan langsung, apakah tender terbuka, apakah dengan sistem BIM Salamin, kita nggak tahu ya. Itu yang buat kami tanda tanya besar. Kedua, atas dasar apa Bapak tanpa berbicara dengan kami, saya enaknya mau merelokasi, Pak? Ya kan? Kami ini warga, Pak. Kami punya hak. Gitu. Tidak bisa saya enak-enaknya Bapak, oh ini harus relokasi. Kami sudah dapat izin di PKAD. Peduli setan bagi kami. Sampai kapanpun akan kami perjuangkan. Gitu loh. Jadi tolong Bapak pahami itu, dan kami minta Bapak tidak memaksakan untuk merelokasi. Karena cukuplah, karena dari dulu itu yang akan direlokasi, yang akan direnovasi adalah skop bekas kolam renang plus lapangan tenis, tidak menyentuh lokasi sekretariat RW. Oh ini ujung-ujung kita mau disentuh gitu loh. Ini yang buat kami warga ini, apalagi Bapak pernah bilang Bapak pernah ke Kodam. Apa rasa Bapak ini sebagai warga yang bersamakan? Gitu loh. Jangan seenak-enaknya Bapak seolah-olah sudah dapat backingan BPAD yang kita nggak tahu Bapak itu sistemnya seperti apa sampai ditunjuk sebagai pemenang. Kita juga nggak tahu lah. Kalau kita mau usut bisa lah, tapi itu urusan Bapak lah dengan yang maha kuasa. Tapi jangan sentuh gedung sekretariat RW. Itu aja. Dan tolong dijelaskan ke kami siapa yang memberi Bapak arahan untuk lokasi pemindahan di samping pos RW 11. Apakah Bapak sendiri yang bilang gagah perkasa ini dengan tanpa ada permisi kepada kami, atau ada dari warga kami yang memberi masukan kepada Bapak? Tolong itu dijawab dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa dulu Pak? Saya Adi Pak. Pak Adi ketua RT. Saya RW 1. RT 01. Oke Pak. Oke. Ya, biar dijawab dulu Pak. Saya jawab dulu yang punya Pak Adi ya. Pak Adi. Saya jawab punya Pak Adi. Gimana saya dapat pekerjaan ini? Oke. Saya bikin sama langsung ke BPAD. Karena itu punya aset langsung. Sudah oke, Pak. Ada 6 kontestan Pak. Dari tidak ada kontestan di situ asal Bapak tahu Pak. Dan itu akan terbongkar selamanya. Bukan saya sombong Pak. Kalau tidak saya masuk di situ akan seperti itu terus. Karena setiap yang maju tidak pernah dikasih jawaban ke mana ngurus itu Pak. Benar kan Pak? Nggak pernah dikasih jawaban Pak. Warga sekitar pun nggak pernah dikasih jawaban. Saya tidak ada hubungan sama BPAD. Cuma saya memberanikan diri, saya punya ide harus maju di sini, harus didevelop sebaik mungkin. Dari 1 kontestan Pak dibikin jadi jatuh-jatuhnya 6 kontestan, 4 kontestan copy paste punya saya, 2 kontestan mau bikin kantor dan klinik. Presentasinya itu panjang Pak rentetannya, 1 tahun rentetannya Pak. Terakhir saya head to head. Karena saya menguasai dari segi bisnis, dari segi mengoperasionalkan ini, alhamdulillah saya jadi pemenang Pak. Jadi saya murni dengan tenaga Pak memperjuangkan ini. Tidak ada KTP saya Pak. Kalau Bapak tahu musuh saya itu raksasa semua Pak. Saya nggak punya uang Pak membangun ini. Cuma saya punya ide, tapi saya yakin saya bisa maju.
Saya punya investor. Itu dulu Pak, ini bahan Pak ya. Satu, kalau masih bisa menang. Kedua, pertanyaan kedua, kenapa Bapak langsung ini mindahin kantor RW? Kantor RW itu sudah termasuk di BPAD. Aset yang dia kasih ke kita. Pak, ini nggak jadi masalah Pak? Enggak, udah termasuk. Jadi kalau Bapak pertanyakan ke saya, itu enggak salah sasaran Pak. Bapak tanyanya ke BPAD. Pak, ini nanti direlokasi ke mana? Nanti kita pikirkan, yang penting Bapak bayar. Kan dibayar Pak, 4 miliar per 5 tahun. Saya menang dari tanggal 9 September Pak, baru boleh bangun sekarang. Kalau Bapak mau tahu, rentetan panjangnya saya bersabar diri untuk menunggu sebuah itu Pak. Allah bilang, silah bilang. Karena raksasa semua Pak, musuh saya Pak. Saya orang biasa. Saya bukan kemudian Pak. Gak mampu saya bangun 12 miliar itu Pak. Akhirnya Pak, saya edukasi sedikit Pak ya. Maaf ya Pak. Kalau pengembangan Pak yang namanya aset Pemda BPAD yang berdiri di situ, mereka nggak bakalan relokasi Pak. Kalau Bapak bicara saya bukan orang Pemodak, harusnya Bapak punya integritas terhadap Pemodak. Nggak ada bicara saya integritasnya tinggi Pak. Saya bangun nih. Saya bangun Pak, 500 juta saya mau bangunin itu Pak. Saya paksa bos saya, kita harus relokasi, kita akan tinggal di situ. Saya bangun Pak. Yang mundur dari Pak, tolong bantuin Pak, gimana BPAD? Saya nggak mungkin Pak dari Bapak tempat yang nggak enak kan? Sama Ibu Bu ya, waktu itu Bu ya, coba sebelah sini Bu ya. Nih. Coba sebelah sini, kami ajukan ke BPAD. Panjang Pak, ada Pak. Waktu penjual. Jadi waktu itu saya ditelepon sama aset komisi. Jadi aset komisi menunjukkan di mana sih buade yang akan dibangun. Kalau namanya nggak tahu, orang komisi nggak tahu. Oh saya itu. Nah kebetulan vendornya ada. Saya kasih tahu. Sebatas level provinsi aja tidak pernah mengetahui aset BPAD. Sebegitunya BPAD berapa berapa aset dia. Padahal kita orang provinsi ini masih bisa kayak angkat sebelum mereka. Belum pasti. Nah, waktu itu saya nggak dapat info apa dari BPAD ngasih, dari siapa juga nggak ngasih masalah tiba-tiba. Coba aja nggak pernah kasih info Pak. Nggak tahu Pak, tiba-tiba ini surat dari warga tentang itu. Memang proses saya juga kok saya dari bulan Pak Mei ya, kok itu nggak dibangun saya bilang gitu. Katanya udah menang Pak. Saya sendiri kan panjang Pak, dan saya menang itu Pak. Panjang sekali Pak. Untung saya Pak, gimana Pak? Kalau orang lain menggusur aja. Mereka cuma berdasarkan punya aset BPAD. Apapun yang berada di atas BPAD dibongkar. Pada urusan. Itu BPAD Pak. Ada gajinya sampai segitu Pak. Dan memang dia punya hak atas aset. Jadi kita nih kayak di mana Pak saya BPAD Pak. Setahun Pak saya pas September itu Pak. Tanggal 9 September kemarin. Setahun setelah kemenangan saya ada Pak berita acara saya kemenangan saya Pak. Setahun Pak. Ngikutin arogansinya mereka Pak. Kesini, ikutin. Saya nggak pernah ikutin Pak, ikutin. Begini. Ya, iya Pak. Mohon izin Pak Skandar. Mungkin pertemuan ini sebetulnya lebih
kita cari win-win. Kalau Bapak lihat tempat di second, kita akan kerahkan warga untuk class action kita. Kita akan melakukan class action. Oke. Tapi jangan usik itu, Pak. Jangan usik kantor RW itu. Karena itu perjuangan warga kita untuk membangun. Serupiah pun Pemda nggak akan dari situ. Jadi kalau Bapak tetap mau itu, tadi seperti yang dibilang Bapak, kasih itu aduan saya di warga saya juga itu nanti kita. Jadi kita win-win solution aja, Pak. Toh nanti customer Bapak itu adalah warga kita. Sehingga saling simbiosis mutualisme. Nggak enak Pak Bapak nanti kalau bersinggungan terus dengan warga kita. Satu itu. Kedua, kenapa kantor itu ditaruh di situ? Bapak tahu, warga kita itu udah senior-senior tua-tua. Itu ditaruh di tengah. Untuk memudahkan mobilisasi antara yang di sebelah utara dan di sebelah selatan. Itu tempatnya di tengah. Jadi mohon dipertimbangkan Pak itu. Karena kalau Bapak lihat, mungkin kita bisa ke sana. Itu adalah tanahnya sempit, cuma kita nggak banyak pakai itu. Dan Bapak udah yang luas itu nikmatin. Tadi seperti dibilang Pak Lemba, kita akan mobilisasi warga itu. Kita akan lakukan class action sampai kemanapun. Oke, Pak, Bapak ke arahnya Bapak tidak mau itu dipindahkan segala macam, bukan kewenangan kan juga? Boleh Bapak? Pokoknya Bapak kan sebagai pemenang tender kan bisa Saya menyarankan. sudah bayar ke saya, Pak. Hah? Saya sudah bayar ke BPAD dengan wacana itu, Pak. Nah inilah. Itulah karena Bapak nggak ngomong dengan kita. Nah, saya nggak tahu, Pak. Saya ke BPAD, Pak. Begitu mungkin Etika Bapak. apakah kita bisa undang nanti orang aset kalau memang mau diundang bersama-sama nanti bersama pihak pengembang. Ya. Pak RW, Pak. Biar dia yang menjawab semuanya, Pak. Tapi tolong Pak dipertimbangkan tadi kita simbiosis mutualisme win-win solution lah. Silakan Bapak jalan. Saya jawab pertanyaan Bapak tadi, Pak. Ya. Dan satu Pak. Coba ya. Dari awal berkali-kali saya tanya BPAD, termasuk nggak kantor RW? Termasuk Pak. Dan memang saya temuan seperti itu, Pak. Bukan begitu Mas, kan? Saya nggak ada di edukasi, Pak. Bapak ke BPAD, ke lurah setempat nggak ada, Pak. Emang nggak ada, Pak. Dari sana ke sini ya. Orang BPAD itu juga jangan yang tinggal semua pengembang. Kalau cewek-cewek itu pasti jawabnya nggak bisa. Saya cukup sabar Pak, 3 tahun saya yang memproses semuanya. Setelah 2 tahun saya diumumkan, setahun baru Pak. Sebagai Itu Pak, kalau saya berubah, saya itu BPAD Pak. Ini itu. Dengan segala upaya itu. Ya. Sebelum Bapak dapat lokasi itu, saya nggak yakin kalau Bapak nggak tahu di situ ada ketahuan. Tadi yang disampaikan Pak Adi adalah ya Ini nggak ada titik temu selesai ada Pak. ketua RW Kita Pak, urus ini warga menurut aja. informasi yang saya terima, kantor ini sebenarnya punya masalah begini bla bla bla, bagaimana kita bicarakan. Nah ini kan kita udah diadu nih, Bapak nunjuk ke sana, kita nggak tahu urusannya gitu kan. Yang punya kewenangan di sini sebetulnya kan, kalau dibilang kewenangan juga nggak bisa PPAD ya kan. Nah karena di situ udah ada aset, secara hukum juga yang pertama adalah orang yang menempati saat ini siapa gitu kan. Nah ini saya nggak enak juga gitu kalau kita main gontok-gontokan marah-marah di sini juga percuma win-win gitu, solution karena dia bilang. nggak akan selesai gitu Bapak. Pak, kalau mau solution Ini, itu. ini saya gambar aja Pak. Salah satu perumahan mewah kita ini Pak. Apalagi kami Pak, kami kerja untuk masyarakat Pak, sosial. Kita itu relakan nih kita orang-orang kerja datang kemari. Seharusnya Pak, jujur Pak, kalau yang lain benar belum begitu Pak, benar Pak. Saya bukan ngomong di PT lagi Pak. Ya udah Pak, nggak kita kelihatannya nggak ada titik. Tapi ada itu saya bilang, pindahin aja Pak.
Saya bangun. Masalah sekarang titik mana Jadi gini aja. Ini kalau begini terus nggak ada titik temu, ya kan? Percuma. Nah, Kita sudah buang-buang waktu. Kita untuk hadir sini, Bapak bersikukuh, Bapak sudah bayar segala macam tanpa Bapak memandang kami. Oh, siapa bilang saya nggak mau Bapak tidak pernah bicara dengan kami. Masa dari sana nggak ada edukasi, Pak? Loh, Bapak tidak ada edukasi dari sana. Tapi Bapak tahu itu ada kantor RW. Dari sananya sudah oke, Pak. Asosiasi Nah, lain. inilah yang saya bilang. Nah, Bapak ini tidak ada tenggang rasa dengan kami selaku warga. Bapak seolah-olah, wah kami sudah pegang di sini. Peduli saya kan dengan siapa bilang Pak saya udah pegang di Loh, sini? dengan Bapak sudah menang begitu, Bapak bilang ini dari BPAD sudah seperti itu. Bapak tidak memungkiri. Nah, makanya Bapak kalau bicara seperti ini bukan ke saya, Pak. Betul. Kan udah ada, Pak. Betul. Jadi kita jadi meter ketemu meter, Pak. Betul. Jadi saya rasa percuma pertemuan hari ini. Nggak ada titik temunya. Kalau Bapak melanjutkan, silakan. Kami akan juga buat tindakan. Karena terus terang kami membuat itu dengan perjuangan kami, Pak. Iya. Bapak bilang 3 tahun, kami 3 tahun bangun itu, Pak. Dengan mengumpulkan uang spesial. Jadi tolong, kami minta di sini adalah empati Bapak. Kalau Bapak mau, kalau nggak mau silakan. Tapi jangan salahkan kami sebagai warga. Kami akan mempertahankan. Silakan. Berlakunya nanti di mana? Ya terserah. Dan kami minta dengan pihak kelurahan, tolong ini difasilitasi. Jangan sampai akhirnya seperti ini. Maaf ya. Nanti dulu Pak, jangan potong dulu Pak. Oke. Nah, jadi tolong difasilitasi. Ini hari ini pertemuan ini percuma, tidak ada titik temu. Ya kan? Keinginan kami adalah tidak dipindahkan ke kantor RW. Keinginan pengembang tetap itu digunakan dengan segala macam argumennya. Jadi tolong, saya rasa lebih baik pertemuan hari ini sudah kita akhiri di sini. Percuma buat kami. Gitu lah. Jadi terima kasih atas waktunya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya sebentar, Pak Sekel. Rujukannya terbit surat itu dari mana? Ini harus bicarakan dengan warga dulu. Pertama, yang kedua harus ada surat dari Pemda paling tidak. Saya sudah bicara juga dengan Pak Pakar ini. Ternyata sampai saat ini surat dari Pemda itu belum ada, Pak. Lagi proses. Oh iya, Pak. Bapak baik. Dipindah juga ke Cendrawasih itu Tapi Bapak boleh tanya Pak, kami ada yang pada saat rapat terakhir, rapat sama mereka untuk pengesahan kantor RW itu, mereka tanda-tanda asal Bapak bayar segini, Bapak segini bayar, semuanya segini. Begitu Pak, begitu. nah itu makanya Nah, maksud saya bayar, pas saya bayar saya dikasih handicap, nah saya sekarang dikasih kendala. jangan gini Dan Pak, kita kalau ikut dipindah Pak. juga nanti ke Cendrawasih pasti masalah lagi. Pak Bu Ade pun udah bilang ini kan tanahnya juga enggak masalah kita akan muncul lagi yang baru nih. Kalau memang ini mau diselesaikan dengan baik-baik, tapi dengan tidak memunculkan atau membuang masalah ke tempat yang lain lagi gitu. Terima kasih Pak Adil. Berarti kita fix ya Pak, kita akan undang nanti peninjauan lapangan. Saya akan berkoordinasi dulu dengan BPAD, nanti saya sama Pak Lurah kalau memang perlu ke Subanase ataupun ke provinsi. Saya nanti iya nanti ke provinsi nggak apa-apa. Iya. Sekarang kan PLT kan Pak Badannya ya. Kalau kemarin Pak Firdaus, nanti kita koordinasi Pak dengan BPAD. Harus ada peninjauan langsung bersama dengan pihak pengembang dan para pengurus di RW 08 termasuk ketua RW, LMK. Saya mau nanti juga pengurus RW 8 semuanya hadir Pak. Jadi supaya tidak ada supaya tidak ada komunikasi lagi gitu loh. Syukur-syukur bisa hadir lengkap ya kan. Jadi kita bisa dapat win-win solution dan insya Allah tidak akan merugikan kedua belah pihak. Mungkin itu Pak, agar bisa ke depannya berkolaborasi. Ini kan juga untuk jangka panjang. Dari pihak pelaku usaha juga nanti panjang ya kan, karena ada sport center dan sebagainya, ada kafe juga lagi mungkin. Saya sudah cek juga zonasinya Pak, terkait zonasi di Jalan Bintaro Tengah ya.
Taruh taman. Bintaro utama. Ini mungkin nanti syukur-syukur sih lengkap Pak. Taman Timur. Aset nanti bisa ada Taman Timur sepeda. ke Taman Barat. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Sebagai sementara. Ya, tapi kalau sementara ke BPAD karena asetnya di BPAD kan. Semua asetnya. Mungkin itu ada tambahan buat